Halo, selamat datang lagi di channel aku, Liu Mikes. Jadi video kali ini kita bakal ngobrol nyantai. Kemarin aku sudah buka Q&A, question and answer, di Instagram. Dan kali ini aku sudah ngumpulin beberapa pertanyaan dari kalian seputar backpackeran ke Eropa. Nah, kemarin aku pergi ke Eropa itu backpackeran, termasuk ke negara Timur Tengah juga seperti Mesir, Bahrain, sama Oman. Tapi kali ini aku spesifik ngumpulin pertanyaan buat backpackeran ke Eropa aja. Aku sudah ngumpulin sekitar 25 pertanyaan. So, kita kupas satu-satu pertanyaan yang mungkin bikin kalian penasaran tentang seputar trip backpackeran ke Eropa. Nah, untuk informasi kalau kalian belum nonton video-video aku traveling backpackeran ke Eropa kemarin, kalian bisa lihat beberapa video aku sebelumnya traveling ke negara-negara yang ada di Eropa. Tapi kebanyakan negaranya itu di Eropa Timur. Oke, pertanyaan yang pertama dari Dimas Hutomo. Hai Mike, salam kenal. Aku ada plan untuk solo trip Hungaria, Slovakia, Slovenia. Ada saran? Nah, kalau kita buka map di sini, kalian lihat kalau misalnya Slovakia itu ada di atas Hungaria. Jadi kalau menurut aku, untuk tiket pesawat terbaiknya, kalian tuh pergi ke Vienna dulu. Karena biasanya tiket murah itu di bandara-bandara gede yang ada di Eropa. So, kalau dilihat dari mapnya, mendingan kalian plan mulainya dari Vienna, terus ke Slovakia, Bratislava, baru turun ke Hungaria, dan baru ke Slovenia. Jadi supaya lebih efisien trip kalian, mending plannya begitu. Dan untuk transportasi pindah antar kota atau negara, kalian bisa pakai Flixbus atau pakai kereta. Tapi so far kemarin aku naik Flixbus, semuanya aman-aman aja dan tepat waktu, dan aku lebih suka naik bus sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, lebih enak masuk lewat Belanda atau Perancis kalau terbang dari Jepang? Dari Narul. Nah, jadi kalau menurutku, landing di Eropa itu kalau kalian mau murah dan lebih efisien, carilah bandara besar. Contohnya kayak Roma, Milan, Belanda, Prancis. Menurutku semua itu hampir mirip-mirip, jadi kalian tinggal cari aja salah satu negaranya. Dan kalau menurut aku juga, Belanda dan Prancis itu juga visanya sama-sama lumayan gampang ya dibandingkan visa negara Schengen yang lain. So, di antara dua itu kalian pilih salah satu aja, menurutku dua-duanya oke. Pertanyaan selanjutnya adalah perihal apply visa. Nah, ini jadi pertanyaan lumayan banyak orang karena kebanyakan trip aku tuh kayak 1 bulan nonstop, jadi gimana cara aku apply visanya. So, setiap kali aku mau pulang ke Indonesia, aku udah persiapin. Misalnya aku landing tanggal 2, tanggal 3-nya itu aku udah apply visa, guys. Selanjutnya, pertanyaan tentang kos makan dan hostel, serta cara cari hostel juga. Nah, ini sebenarnya tips yang mungkin dibutuhkan ya. Karena aku sudah lumayan biasa buat cari hostel dan makan aku udah lumayan lumrah. So, kalau misalnya makan, aku biasanya tuh cari minimarket pagi-pagi. Itu biasanya aku beli roti doang sama pisang. Mungkin kalau pisang sama roti doang tuh di pagi-pagi cuman sekitar 2 euro atau mungkin 25 ribuan. Kalau misalnya lunch atau makan malam, aku juga biasanya cari di minimarket. Biasanya mereka tuh ada etalase-etalase makanan, dan nanti tinggal dipanasin di microwave. Dan kalau makanan di situ tuh lumayan murah guys. Kayak satu misalnya, contohnya aku pernah beli pasta, itu di Andorra. Kalau kalian belum nonton video Andorra, kalian cek aja videonya. Itu pastanya tuh kurang lebih cuma 3 euro, atau sekitar 45 ribu. Nah, 45 ribu untuk sekali makan ya oke banget sih menurutku. Ini tips kalau kalian mau hemat ya. Kalau kalian punya budget lebih, ya kalian mau masuk restoran pun juga nggak apa-apa. Kemudian cara cari hostel. Nah, biasanya aku tuh cari buka map dulu guys. Contohnya nih di Praha. Nih, contohnya di Praha. Kalian cari aja ketik hostel. Nih. Nah, nanti kan muncul beberapa pilihan hostel kan. Nah, nanti kalian tinggal filter aja, kayak cari ratingnya tuh yang bintang 4 gitu. Dan kebanyakan kalau misalnya turis di Eropa itu menurutku dia kasih rating yang lumayan jujur itu di Google Maps. So, kalau kalian lihat dari aplikasi online booking hotel, kalau misalnya di situ ratingnya bagus kayak 4,5, kalian mesti cross-check dulu di Google Maps. Karena sebetulnya di Google Maps ini menurutku yang paling jujur. Pernah aku cek di aplikasi booking online hotel di Eropa, itu hostelnya ratingnya sekitar 4,8. Tapi waktu aku cek di sini tuh 3,9. So, aku langsung cari hotel lain. Karena aku tahu review ini adalah review yang paling jujur. So, kalian cari aja di sini. Kisarannya nih kalian lihat di Praha itu 200 ribu doang.
200.000 untuk sekali stay di hostel ya menurutku murah banget, apalagi ini di Praha, dan Eropa Timur tuh biasanya juga murah-murah ya dibandingkan Eropa Barat. Selanjutnya, randomly asking, pernah kena catcall pas lagi jalan-jalan di sana nggak bang? Nah, ini tuh berapa kali aku pernah di DM orang, dan mereka tuh bilang kalau banyak turis Asia tuh yang kena rasis di luar negeri, khususnya di Eropa. Sejujurnya aku gak pernah terima catcall atau mungkin perlakuan rasis selama aku di luar negeri. Mungkin kayaknya cuma sekali atau 2 kali ya. Tapi aku kayak udah lupain itu karena memang kayak ya mungkin lagi iseng doang. Tapi so far dari hampir 83 negara itu rata-rata perjalanannya mulus aja sih. Untuk catcall gitu nggak terlalu sering ya. Oke, lanjut. Gimana caranya menjaga mood dan kesehatan fisik selama traveling? Sejujurnya, kalau kalian traveling ke negara-negara winter atau yang nggak ada di Indonesia, kan di sana tuh dingin banget. Jadi, fisik kita tuh kadang nggak kuat atau butuh penyesuaian ekstra. Jadi, contohnya kalau kita bahas winter aja, kita tuh harus siapin beberapa jaket tebel, dan kalian juga harus persiapin kondisi fisik sebelum kalian pergi traveling itu. Mungkin kalian harus bawa vitamin, dan kalian juga harus jaga makanan kalian sih. Sama satu lagi, kalau lagi winter itu usahain banyak minum, karena biar nggak dehidrasi. Jadi intinya jaga kesehatan dengan maintain badan dengan baik lah. Tapi ada satu lagi sebenarnya jet lag sih. Jet lag waktu kalian sampai di Eropa itu udah pasti jet lag. Aku biasanya di hari pertama, aku tuh nggak langsung explore, tapi aku kasih waktu istirahat dulu untuk badan. Jadi kayak cari kafe atau nyantai dulu di satu tempat. Dan di hari kedua, hari ketiganya baru aku explore. Best transport untuk move satu negara ke negara lainnya, Kak. Makasih ya. Nah, untuk transportasi, sebenarnya di Eropa itu ada banyak, tapi aku bisa highlight 2 aja. Itu ada Eurail atau kereta Eropa. Yang kedua tuh bus, dan biasanya yang paling banyak operatornya itu Flixbus. Dan selama trip Eropa kemarin backpackeran, aku naiknya Flixbus karena harganya juga murah. Tapi menurutku dari 4 kali aku traveling backpackeran ke Eropa, Flixbus ini menurutku yang paling nyaman sih. Jelasin detail imigrasi via darat dong. Nah, ini jadi banyak pertanyaan karena ini juga jadi hal yang bikin aku bingung ketika aku pertama kali ke Eropa, imigrasi darat. Nah, contohnya waktu aku pergi dari Belanda ke Prancis, ternyata di sana tuh nggak ada border, guys. Jadi ketika kalian masuk ke Eropa, misalnya di bandara, udah sekali itu aja. Karena part of Schengen itu ada kurang lebih, aku lupa berapa negara, kayaknya 20-an. Ketika kalian masuk ke salah satu negara, dan nanti kalian pindah ke negara lainnya di part of Schengen, kalian nggak perlu lagi buat tunjukin paspor dan lain-lain. Contoh, kalian mendaratnya di Belanda, udah tuh, dari bandaranya kan ada imigrasi, dicap, keluar. Nah, nanti kalau kalian dari Belanda mau terbang ke Paris misalnya, naik kereta atau naik pesawat, itu udah kayak domestik. Kalian nggak ada cap paspor atau imigrasi officer dan lain-lain. Tapi, begitu kalian lewat bordernya, itu sinyal internet udah pasti hilang. Jadi kalau kalian ke Eropa, pastiin kalian punya sinyal internet yang mencakup keseluruhan dari negara-negara di Eropa. Banyak copet nggak? Nah, aku selama ini belum pernah kena copet di Eropa, tapi aku bisa highlight beberapa kota yang lumayan banyak copetnya. Milan, Roma, Barcelona, kayaknya di Spanyol tuh hampir rata-rata banyak copetnya. Paris tuh banyak banget. Di barat itu kayaknya lumayan banyak, guys. Jadi kalian mesti hati-hati. Biasanya aku pakai tas-tas yang berharga gitu tuh aku selipin lagi sama jaket. So, kalau mau bukanya tuh agak susah, kalian mesti buka 2 lapis. Jadi itu lebih aman. Seru traveling sendirian dan ketemu stranger gitu atau punya partner? Nah, ini sering juga ditanyain sama orang-orang. Kalau menurutku, kalau kita bahas di Eropa, tapi nggak di Eropa juga, di semua trip, sebenarnya dua-duanya tuh seru. Kadang aku masih seneng sendirian, kadang kalau sama partner juga aku suka. Nah, kalau misalnya traveling bareng partner itu serunya adalah kita bisa sharing. Kadang dalam trip itu ada hal-hal lucu atau mungkin pengalaman baru, itu kita bisa inget terus sama teman kita. Sedangkan kalau sendirian kan mungkin kita bisa ingetnya sendiri, atau mungkin
Waktu sendirian juga plusnya adalah kita bisa ketemu stranger atau teman-teman, apalagi kalau kalian pernah tinggal di hostel. Jadi di sana tuh kalian bisa ketemu banyak orang yang solo traveling biasanya mereka. Jadi kalian bisa ketemu teman-teman baru dari berbagai negara. So, dua-duanya punya sisi plus dan minusnya kok. Cara info tentang kota underrated di mana sekalian alur penerbangannya. Kalau menurut aku, kota-kota underrated di Eropa itu lebih ke kota-kota yang jarang diekspos sama orang. Contohnya kayak Paris dan lain-lain tuh udah menurutku over banget. Dan kemarin aku baru ke Praha, Budapest, kan itu lumayan jarang di Eropa. Menurutku bagus-bagus guys, jadi itu salah dua yang underrated di Eropa menurutku. Dan Lisbon, Portugal itu menurutku keren banget. Banyak sih kota-kota lain kayak Nice, Prancis gitu, itu juga bagus banget sih. Jadi menurutku yang jarang diekspos orang, ya itu bagus sih. Kenapa milih traveling? Nggak boleh jawab singkat. Jujur, waktu itu kan aku baru lulus kuliah dan COVID. Aku juga bingung untuk kayak mau cari pengalaman kerja juga kayak susah karena kan lagi COVID. So, persis waktu itu yang buka border adalah Thailand pertama kali. So, aku waktu COVID itu sering lihat TikTok kayak, oh ternyata Thailand bagus juga ya. Karena saat itu aku belum pernah ke luar negeri yang jauh-jauh, paling baru sebatas Singapura atau Malaysia. Waktu aku coba traveling ke sana, sekalian ke Laos, oh ternyata backpackeran seru juga ya, kayak aku dapat pengalaman yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Satu hal yang kupikir adalah, dunia itu terlalu kecil dan sempit untuk kita tetap berada dalam satu siklus yang sama. Tapi aku berpikir kalau dunia yang luas ini tuh sangat-sangat indah. Jadi banyak banget tempat indah di dunia ini. Ketika pertama kali aku ngeliat perbedaan di Thailand, kayak di Laos, aku ngeliat ya, dari kelihatannya kok mirip banget sama orang Indonesia, tapi bahasanya bisa beda, terus culture, agama mereka juga beda. Menurutku kayak sesuatu yang unik. Dan akhirnya aku coba lagi buat traveling ke negara-negara yang lain. Oh ternyata budaya negara ini beda lagi, beda lagi. Perbedaan itulah yang bikin aku penasaran tentang kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang menarik buat kita explore dan untuk kita pelajarin. Menurutku, ya dunia ini sangat indah. Panjang kan? To-do list atau planning 1 tahun ini apa aja? Kok kalau boleh tahu? Sebenarnya aku agak lumayan jarang spill-spill, tapi aku kasih tahu beberapa yang udah fix. Di bulan Februari aku bakal pergi ke Korea Selatan sama Mongolia. Mongolia itu negara baru, negara ke-84. Terus di Maret dulu. Di Maret aku pergi ke Jepang. Aku sudah pernah pergi ke sini. Kemudian di April aku pergi ke negara-negara Balkan. Itu sekitar 10 negara. Dan sisanya aku masih plan. Yang paling murah negara apa? Kalau kita bahas trip aku kemarin, menurutku yang paling murah itu di timur-timur. Contohnya Slovakia, Slovenia, sama Kroasia. Karena aku bandingnya dari harga kopi, jadi mungkin di Kroasia itu harga kopinya kayak Americano aja itu cuman 25.000 sampai 30.000. Menurutku itu murah banget, apalagi sekelas Eropa. Ya kalau dibandingkan dengan Indonesia juga harga segitu masih lumayan oke ya. So, menurutku Eropa Timur murah-murah sih. Selanjutnya, visa Schengen harganya sama semua atau beda tiap negara? Kalau beda, negara apa yang paling murah? Tentunya berbeda karena biasanya ada negara-negara Schengen itu yang menunjuk kayak VFS, terus ada juga negara yang langsung apply ke kedutaannya, so tentunya harga mereka pasti beda-beda. Tapi selama ini aku selalu apply-nya di Spanyol karena menurutku lumayan gercep dan syaratnya tuh juga nggak terlalu ribet. Nah, aku waktu itu apply di 1,3 kalau nggak salah, sekitar segitu untuk dewasa. Dan aku dapatnya di multiple. Pertama kali itu 30 hari, dan yang kedua itu aku dapatnya di 2 bulan. Setahu aku, di umur produktif kayak gini, kedutaan itu nggak mau kasih masa waktu yang terlalu tinggi, supaya nggak terjadi kayak lu nggak mau balik gitu. Satu negara apa yang paling indah dan memorable? Ini kita bahas Eropa ya, karena lagi bahas Eropa.
Menurutku Iceland, karena nggak perlu dijelasin lah, kalian coba datang ke Iceland gitu. Laundry di sana gimana sistemnya dan berapa? Nah, kemarin di trip itu aku kan 3 minggu, jadi tiap 5 hari sekali aku laundry. Contohnya Senin, Kamis nggak laundry, di Jumat itu aku laundry. Laundrynya tuh ada yang langsung kering, jadi ada mesin washer sama dryer, jadi kalian tinggal masukin koinnya. Waktu itu aku yang paling ingat adalah laundry waktu di Lisbon, Portugal. Itu harga laundrynya satu mesin cuci itu muat 5 kilo kalau nggak salah. Padahal bajuku cuma 3 kilo, itu harganya kayaknya 150.000 rupiah. Dan ya kalian harus nunggu sendiri, cuci sendiri, kasih sabun dan lain-lain sendiri. Ya menurutku 150.000 harga Eropa ya oke lah sih. Kalau hostel bisa di booking per kamar nggak? Misalnya muat 4-6 orang. Bisa banget. Jadi kalau kalian misalnya cari hostel, misalnya berenam perginya. Biasanya hostel tuh ada 4 atau 6 bed. So, kalian bisa langsung booking 6-6-nya. Nanti tinggal confirm aja sama pihak hostel. Saya bakal pergi berenam dan pengen di satu dorm. Jadi satu dorm berenam itu, ya kalian sama teman-teman kalian gitu. Tapi biasanya kalau hostel, kamar mandinya di luar. So, yang gak ada masalah sih menurutku. Dan ini seru banget sih kalau kalian perginya sekali berenam gitu. Kalau trip winter wajib beli hot pack nggak? Mungkin heat pack ya. Jadi yang aku sering genggam itu, nanti aku spill di description. Menurutku penting banget karena waktu winter, apalagi suhunya di 0 derajat, itu kalau kalian udah keluar ngetik, kan kalian pasti ngetik dan nge-scroll HP kan. Itu tangan kalian udah pasti beku, jadi kalian wajib sih punya heat pack kalau menurutku. Heat pack, jadi kalian masukin di sela-sela jaket dingin, biasanya kan ada kantongnya tuh. Jadi kalian masukin di sana, dan itu biasanya tahan 7-8 jam. Selama trip di Eropa, kira-kira apa culture shock-nya? Nah, ini aku bagi mungkin beberapa yang paling aku ingat. Yang pertama, di sana nggak ada bidet. Jadi, mungkin kalian bisa beli bidet portable, atau ya kalau kalian udah biasa. Kalau aku udah kebiasaan sih. Negara yang bakal kamu rekomendasiin buat yang pertama kali mau ke Eropa. Kalau menurutku, kalau pertama kali ke Eropa, mending kalian pergi ke Eropa Barat dulu aja sih. Soalnya itu yang paling lumrah dan umum. Jadi kalau kalian udah traveling ke Eropa Barat, kalian nanti trip kedua atau ketiga kalian bisa ke Andalusia, ke Portugal, Spanyol, ke negara Eropa Timur. Jadi menurutku mulainya di Eropa Barat aja sih. Bang, rekom negara non visa Schengen di Eropa. Kalau menurut aku negara yang nggak pakai visa Schengen tuh kayaknya cuman Serbia deh. Serbia, Ireland, sama UK. UK pakai visa sendiri, Ireland kalian bisa pakai visa UK, Serbia itu bebas visa. Sama Turki ya bebas visa. Rata-rata berapa uang saku yang disiapkan untuk backpackeran ke Eropa trip aku? Nah, jadi aku tuh nggak ngitung keseluruhan trip aku, tapi mungkin kalau kita bahas budget harian, contohnya kalau hostel itu 200.000, tadi kan aku udah tunjukin fotonya 200.000 tuh udah cukup, tapi kalian mesti lihat ratingnya dulu. Kayak makan sehari, tadi aku bilang kan aku pasti ngopi sekitar 30.000, makan anggap aja 200.000 lah. Jadi mungkin 300.000 tambah transport, tapi aku biasanya jalan kaki karena di situ enak banget buat jalan kaki. Tapi mungkin kita tambah biaya tak terduga mungkin jadi 400.000 sehari. 350-400.000 sehari. Jadi kalau misalnya kasarnya hitungannya 400.000 itu dikaliin aja mungkin 10 hari, mungkin 4 juta ya. Nah, 4 juta itu udah biaya makan dan lain-lain, tapi kalau untuk pindah antar negara atau antar kota itu kan udah nggak termasuk. Lebih affordable naik kereta atau pesawat kalau antar negara. Kemarin aku bandingin dari Barcelona terbang ke Nice. Nice tuh di Perancis. Kemarin aku cek pesawat tuh 200.000 rupiah. Murah banget kan? Flightnya 1 jam. Tapi kalau aku cek naik bus itu busnya 12 jam. Aku nggak bisa bayangin naik 12 jam. Itu harganya sekitar 500.000. So, ya lebih baik pesawat ya, karena lebih murah. Cuman biasanya dia nggak include sama bagasi, jadi kalian bisa beli tambahan bagasi. Untuk bahasa, apakah ada kendala di Eropa? Dan transportasi aksesnya gampang nggak, Mike? Kalau transportasi itu gampang banget, kalian tinggal manfaatin Google Maps saja, karena hampir rata-rata di Eropa itu aku kemarin pakai Google Maps, nggak ada kendala sama sekali, dan tepat waktu.
Bahkan kalau misalnya delay pun dia bakal kasih tahu. Kalau untuk bahasa, kan ada bahasa Spanyol, Portugal, beda-beda di sana. Tapi aku pakai bahasa Inggris saja, mereka pasti ngerti kok. Negara dengan biaya akomodasi tinggi di Eropa, kalau menurutku kemarin di trip kemarin itu yang lumayan mahal itu di Kroasia. Kemarin di Kroasia lumayan mahal mungkin karena opsi hostelnya itu nggak terlalu banyak. Biasanya kan aku keluarin di budget 200 sampai 250 ribu, tapi kemarin di sana itu 450 ribu, jadi 2 kali lipat. Ya tapi nggak apa-apa, soalnya ya lumayan bagus juga sih. Baiknya joint trip atau backpacking? Kalau menurutku tergantung. Kalau kalian udah biasa backpackingnya deket-deket dulu aja kayak di Malaysia atau di Thailand. Kalau kalian udah bisa, go ahead di Eropa. Menurutku ya kalian bakal survive juga. Baiknya joint trip atau backpacking? Nah, balik lagi kalau misalnya kalian belum yakin untuk backpackeran ke Eropa, kalian joint trip dulu aja. Dan kalau kalian udah yakin, silahkan backpackeran. Kalau menurutku, pengalamannya lebih asik backpackeran atau jalan sendiri. Jauh. Kalau kalian pengen ikut kayak cuma foto-foto, oh aku udah pernah di sini, pernah di Eiffel dan lain-lain, udah kalian join trip aja. Dan kalau kalian punya budget ya join aja. Tapi kalau kalian mau cari culture, lihat orang lokal dan lain-lain, merasakan atmosfernya lebih melokal banget, menurutku backpackeran. Karena cobain aja, kalian bakal tahu rasanya. Rekening bank 25 juta bisa nggak lolos untuk apply visa via Iceland, tapi tiket udah dibeli? Ya, menurutku bisa-bisa aja. Tapi selama ini aku apply visa tuh, jujur saldoku tuh nggak pernah ada di atas 10 atau 15. Karena sejujurnya menurutku, yang aku baca selama ini sebenarnya dia pengen lihat kalau kalian tuh memang stuck di negara kalian. Ya, orang tuh lihat kayak mutasi rekening kalian tuh tebel. Itu artinya kayak kalian beli makan di sini tuh pakai transaksi bank dan lain-lain. Kalian punya kehidupan di sini. Makanya banyak orang bilang, kok aku kemarin tuh kayak pengen apply visa Schengen, terus aku timpuk dana langsung 50 juta. Justru itu bikin orang curiga, karena kayak, ya curiga aja, kayak kita nggak tinggal di sini, nggak transaksi, nggak aktivitas di sini, tapi tiba-tiba ada dana gitu loh. Aku pernah apply visa UK kemarin, udah granted, cuma 4 hari kerja, itu saldoku cuma 8 juta guys. 8 juta, tapi agak lumayan tebel. Maksudnya transaksi kayak beli makanan dan lain-lain tuh cuma 10 ribu, 15 ribu. Itu kan jadi bukti kalau misalnya aku tuh memang tinggal di sini. Ya itu salah satu bukti dan ya info dari aku. Oke, dari semua pertanyaan harusnya udah aku jawab semua. Dan pertanyaan terakhir adalah budget dari trip Eropa aku kemarin. So, aku bakal bahas secara gambaran kasar aja, karena aku nggak buat detail dari budget trip aku kemarin. Nah, sebenarnya aku tuh dapat murah kemarin terbangnya dari Bangkok ke Norwegia, tapi abis itu aku gagal terbang ya. Gagal terbang karena visa Schengenku ditolak. Ya kalian nonton video Air India aja kalau kalian penasaran. Aku ada ceritain di situ ya. Dan jadinya dari Bangkok itu aku harus mampir ke Barcelona dulu. Itu aku beli tiketnya sekitar 3,8. Terus tiket baliknya lagi itu dari Istanbul sekitar 3,5. Mungkin sekitar 7 juta lah tiket PP-nya ya. Ini kita bahas yang normal-normal, 7 juta. Dan selama di trip itu aku kebanyakan pakai Flixbus. Kemarin itu Flixbusnya itu aku pindah-pindah sekitar 7-8 kali. Itu dengan total, kayak contohnya dari Praha ke Bratislava, Bratislava ke Hungaria, Budapest, itu semua totalnya kurang lebih 2 juta. Jadi untuk pesawat sama bus gitu, sama tiket domestik itu dari Portugal ke Barcelona, Barcelona ke Nice, itu tiket pesawatnya itu 1 juta totalnya. Kurang lebih sekitar 10 juta udah ya. Nah, untuk selama di sana tuh 2 minggu 14, anggap aja sehari 500 ribu ya. 14 kali 500 ribu, 14 kali 500 ribu sehari, 7 juta. Jadi kurang lebih 17 juta. Udah. Ya, untuk hostel lupa. Hostel aku 14 hari kali 250, 3.500.000, anggap aja 4 juta. Jadi kurang lebih trip aku kemarin 2 minggu itu 21 juta. Iya, itu gambaran kasarnya segitu. Dan tanpa belanja ya, karena aku memang orangnya nggak suka belanja, aku lebih suka ngumpulin memori pakai duit. Ya begitu pokoknya. Jadi kurang lebih 20, anggap aja untuk biaya tak terduga 2 juta, jadi sekitar 23-an. Dan mungkin kalian bisa lebih hemat lagi kalau kalian bawa nasi sendiri atau bawa cemilan atau daging dendeng atau
abon dari Indonesia. Menurut aku ya untuk ke banyak negara kayak gitu menurutku worth it sih. Dan kalian bisa lebih murah kalau kalian cuma pergi ke 2 atau 3 negara doang. Dan segitu aja bahasan Q&A seputar backpackeran yang ke Eropa. Seriesnya sudah selesai. Dan next mungkin kita bakal masuk ke series Vietnam dan beberapa kota di Indonesia sebelum kita jalan-jalan ke luar negeri lagi. Semoga kalian terus bisa menikmati video-video aku. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.